Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami beruntung kalau hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu bersama umat-Mu yang kudus di tempat ini, untuk kami bersama-sama mau menikmati kehadiran Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Sebab tidak ada yang lain yang kami cari Tuhan selain kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tidak ada yang lain yang kami cari malam hari ini selain kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Yang sakit pasti Engkau sembuhkan, yang lemah pasti Engkau kuatkan, yang beban berat pasti Engkau berikan kehidupan. Kami bersyukur dan kami mau datang dengan kehadiran. Kami mau datang persembahkan hati kami. Kami hanya mau memandang Yesus. Sungguh kami merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Dia dengan satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Bersama-sama kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, masuklah ke dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian, masuklah ke dalam gerbangnya dengan sorak-sorai. Haleluya. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, Allah hanya dapat pujian.
haleluya. Sama-sama. Glory, haleluya. Yeay. Glory, haleluya. Sama-sama. Glory, haleluya. Di dalam nama yang ada. Sekali lagi saya singin coy. Katakan glory. Glory, haleluya. Bersuka cita dalam Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Sungguh pujian ini kami bersuka cita karena dengan mulut kami mengaku hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kami akan diselamatkan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kami hidupi, yang kami percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Sebab itu kami bersorak-sorai, kami bersuka cita, kami sangat bergairah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Engkau berkesudahan kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Kau rela turun ke dunia, selamatkan kami manusia. Engkau Yesus Tuhan yang penuh kasih, Kau berikan hidup untuk tebus dosa kami. Maka hanya Engkau yang layak kami semua. Hati kami bersuka cita di hadapan-Mu. Hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur atas kehadiran-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini kami boleh ada di sini sebab karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada di tempat ini karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau senang dengan pujian dan penyembahan kami. Pada hari ini Bapa, pada tanggal 10 Desember ini kami juga datang kepadamu sebagaimana kami ingin memperingati lahirnya Juru Selamat kami 2000 tahun yang lalu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang punya otoritas di tempat ini. Maka setiap kami pun dipenuhi dengan hikmat surgawi. Sehingga pada saat kami memuji, pada saat kami menyembah, Roh yang ada dalam diri kami ikut menyembah Tuhan. Dan Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih tempat ini, mulai dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah ini. Biarlah kami juga dituntun, diberi hikmat, hati kami yang terselubung disingkapkan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu pada hari ini kami bukan hanya memperingati, tetapi kami tahu pada hari ini kami juga harus menerapkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Tuhan yang sudah mengasihi kami, maka kami juga wajar untuk harus mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar hamba-Mu juga diurapi dengan segala perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini. Hanya perkataan yang Tuhan kehendaki, perkataan firman yang merubahkan setiap yang mendengar. Amen. Supaya lebih lagi untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih tempat ini juga dijaga, dipagari pasukan malaikat surga. Apapun dalam bentuk apapun yang ingin menghalangi jalannya ibadah, kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa di tempat ini. Roh Kudus ambil alih semua. Kami siapkan hati pikiran kami hanya untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Lalu silakan Bapak Ibu duduk. Silakan duduk. Halo. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya percaya Bapak Ibu semua hari ini bersukacita, amin. Ya. Walaupun bukan tadinya bulan Desember, tapi kita setiap orang percaya harus bersukacita. Apalagi pada bulan Desember ini kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya, 2000 tahun yang lalu. Bukan berarti hari ini kita hanya memperingati sebagai perayaan-perayaan biasa, tetapi kita mengingat bagaimana kasih Tuhan kepada kita, sehingga itu yang membuat kita, ya, supaya menjalani kehidupan kita ini akan lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi kita mengenal Tuhan, lebih lagi menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kita semua, saya percaya mulai dari kita masuk Kristen, setiap bulan Desember kita pasti memperingati Natal. Nah, tapi apa yang kita sudah dapat sampai hari ini di dalam perayaan-perayaan yang sudah kita lewati? Apa yang merubah kita? Apakah setiap tahun ada perubahan dalam hidup kita? Kemana perubahan itu? Ke arah yang lebih baik kah? Atau biasa-biasa saja? Ya? Atau menjadi sama seperti apa yang Tuhan kehendaki? Atau hanya sebagai rutinitas kita? Ini yang harus kita pahami. Hari ini saya berharap Bapak Ibu ada perubahan, supaya tidak hanya Natal ini sebagai rutinitas saja. Kalau rutinitas saja itu tidak ada maknanya, atau hanya perayaan-perayaan saja, tidak ada maknanya. Tema kita hari ini luar biasa. Kasih Yesus mengikat kasih persaudaraan. Kasih Yesus mengikat kasih persaudaraan. Inilah esensi dasar kekristenan. Inilah dasar kita menjadi orang Kristen, karena kasih. Bapak Ibu tidak akan menjadi orang Kristen, tidak akan menjadi pengikut Kristus kalau tidak ada kasih Allah, kalau tidak ada kasih Yesus. Nah, makanya tema kita hari ini bukan tema biasa-biasa saja. Tema ini sangat luar biasa. Tema ini sangat-sangat utama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Ini utama kekristenan. Jangan Bapak Ibu bilang Bapak Ibu orang Kristen kalau Bapak Ibu tidak punya kasih seperti kasih Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya berharap
buka hati, buka pikiran. Kalau ada hal-hal yang menyangkut di dalam hati, lepaskan itu dulu supaya firman yang masuk ke dalam hati Bapak Ibu itu bisa bertumbuh, ya, bisa berubah. Jangan lihat, ini siapa ini? Ini bagaimana ini? Ini saya udah tahu ini. Firman itu kalau udah ditabur, siapa yang membukakan hati, dia akan bertumbuh di situ dan tidak pernah sia-sia. Itu firman Tuhan. Begitu ditabur tidak akan pernah sia-sia. Pasti ada yang akan dirubahkan, pasti ada yang akan diberkati oleh firman itu. Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu serius mendengarkan dengan sukacita, membuka hati, maka Bapak Ibu akan diberkati dengan firman ini. Amin. Baik, kita baca di ayat firman kita hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 18. Tapi saya mau kita membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 11. Ya, Bapak Ibu sudah ada di sana? Kalau sudah, katakan amin biar saya baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat yang genapnya ya. Kita sama-sama membaca firman supaya sama-sama diberkati. Amin. Baik. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Saya bacakan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Silakan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saya melihat ini, firman ini sangat luar biasa dan ini yang sesuai dengan tema kita hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk memberikan firman ini, karena saya lihat ada beberapa yang belum saya kenal, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nanti Bapak Ibu bingung ini siapa ini gitu ya. Kalau yang sudah jadi di jemaat ini ya sudah kenal beberapa ya. Tapi saya lihat ada beberapa yang baru. Saya perkenalkan, nama saya pendeta Gim Ginting. Gim Ginting. Jadi kalau Ginting itu berarti dari Karo, bukan genting ya. Atau bukan sinting, bukan ginting. Jadi itu dari tanah Karo. Ya, saya di gereja Kemah Injil ya, Tinggi ya, sama dengan Pak Gembala. Saya dipercaya di Ketua Klasis Jawa dan Sumatera. Jadi ada beberapa gereja kita, gereja Tinggi ini di Jakarta, di Bekasi, di Cikarang, di Batam ya. Kalau yang Sumatera baru di daerah Batam. Nah, jadi gereja ini pusatnya Bapak Ibu ya mungkin sudah tahu, pusatnya sinodenya itu di Papua. Ya, jadi Bapak Ibu banyak ini yang saya tahu ini dari Papua ya. Jadi sinodenya ada di sana. Tentu gereja ini sudah lama dan Bapak Ibu saya percaya kalau dari Papua sudah tahu banget ini. Ya, jadi itu sedikit perkenalan dari saya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru hari ini ada bergabung di sini bersama-sama mendengarkan firman ini, saya ucapkan ya selamat datang dan mari terus kita untuk mencari Tuhan karena itu yang terpenting. Baik, mengenai tema kita hari ini bahwa kasih Yesus mengikat kasih persaudaraan, seperti yang saya bilang tadi bahwa
kasih ini merupakan dasar kekristenan. Inilah dasarnya kita, kenapa kita menjadi orang Kristen. Bapak Ibu tentu tahu, orang Kristen itu bukan karena agama. Ya, kekristenan sebenarnya bukan agama. Kekristenan itu adalah kehidupan yang sesuai dengan kehidupan Kristus. Itulah dibilang Kristen. Makanya pada saat awal dulu disebut Kristen karena orang-orang melihat pengikut-pengikut Yesus, hidupnya, cara bicaranya, caranya melakukan itu sama seperti Kristus. Makanya dibilang orang Kristen. Dari Nazaret, makanya dibilang Nasrani. Gitu, ya. Jadi jangan kita melihat agama Kristen, agama ini buatan manusia. Jadi Yesus tidak pernah bawa agama. Ya. Tapi Kristen itu jelas pengikut Kristus. Makanya kalau Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu saya orang Kristen, harus sesuai dengan apa yang memang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu patron kita, karena itulah panduan kita sebagai orang Kristen. Tidak ada panduan yang lain. Ya, tidak ada manusia menjadi panduan kita sebagai orang Kristen. Panduan kita hanya Kristus. Makanya kita layak dibilang menjadi orang Kristen. Tidak gampang menjadi orang Kristen. Ya, kalau hanya sebagai agama itu gampang. Bapak Ibu mengaku dibaptis, ya sudah menjadi orang Kristen. Tapi apakah setelah itu Bapak Ibu berubah menjadi seperti Kristus? Ini yang utama. Ya, bukan di dalam kita mengaku terus kita sudah menjadi orang Kristen, terus kita bilang, oh saya sudah menjadi orang Kristen. Tar dulu, lihat dulu apakah Bapak Ibu benar-benar ya menjadi seperti Kristus, melakukan, mengasihi, bertindak seperti Kristus, berkata-kata seperti Kristus. Itulah kekristenan itu. Jadi mulai hari ini ya tidak gampang kita bilang menjadi orang Kristen. Kasih, kita berbicara mengenai kasih di sini. Kasih ini kalau kita sering dengar ada 4 hal. Kita suka dengar kasih agape, kasih philia, kasih storge, kasih eros. Nah, banyak orang bilang ini kasih ini berbeda-beda kadarnya. Itu tidak benar. Semua kasih ini semua sama kadar. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Cuma dia peruntukannya itu ditempatkan pada yang tepat. Yang disebutkan dengan kasih agape itu tempatnya ada, kasih philia itu tempatnya ada, ya, kasih storge itu tempatnya ada. Ya, itu kalau di dalam bahasa yang memang dipakai waktu itu bahasa Yunani, bahasa aslinya itu seperti itu dibuat supaya apa? Supaya kita tahu. Seperti saya, kalau saya bilang saya mengasihi Pak Gembala di sini, itu berarti kasih saya itu kasih philia sebagai saudara, ya, sebagai sahabat sejati. Saya mengasihi, tetapi itu kadarnya tidak beda dengan kasih agape. Sebagaimana Yesus mengatakan, siapa yang tidak mengasihi atau mendoakan musuhnya, dia bukan anak-anak Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Itu mengasihi di situ bukan kasih biasa, kasih agape. Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu ini sedikit mengenai kasih ini supaya jangan sampai kita melihat beda-beda kasih. Kasih itu semua sama, semuanya itu asalnya dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 11 tadi, itu dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, kita harus saling mengasihi, berarti antara Bapak Ibu dengan saya atau antara Bapak Ibu dengan Bapak Ibu. Itu kasih apa? Itu kasih agape. Kalau lihat bahasa aslinya itu agape. Artinya apa? Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang memang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak punya kondisi. Tidak harus begini baru saya mengasihi, harus begini baru saya mengasihi, tidak. Ya. Jadi kasih itu, kalau kita bilang kasih, kita sudah melepaskan hal-hal pengegoisan kita. Kita sudah melepaskan itu. Nah, dari sini Bapak Ibu supaya kita lebih jelas lagi, karena inti utama dari tema kita pada Natal ini
inilah inti daripada kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia itu, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih yang diberikan Tuhan itu bukan kasih hanya perkataan, tetapi kasih yang memang melakukan. Di dalam kasih itu ada 3. Di dalam hal kita mengasihi ada 3 hal. Pertama, hal yang pasti Anda lakukan kalau Anda mengasihi, pasti ada pengorbanan. Pasti ada pengorbanan. Yesus Kristus datang ke dunia itu, Allah yang menjadi manusia. Dia mengorbankan apa? Otoritas. Dia membatasi diri. Untuk menjadi manusia dia membatasi kuasanya. Sehingga pada saat dia menjadi manusia, dia tidak bisa di satu tempat ini terus ada lagi di tempat lain, tidak bisa. Kuasanya dibatasi. Pada saat Yesus ada di bumi, kalau dia ada di Yerusalem, dia tidak mungkin ada di tempat lain. Karena apa? Karena dia manusia. Karena dia kuasanya sudah dibatasi pada saat dia menjadi manusia. Itu tidak enak Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan, yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, yang menciptakan yang ada di bumi ini, Bapak Ibu termasuk, yang menciptakan segalanya, dia mau dengan membatasi dirinya menjadi sama dengan ciptaannya. Enak gak itu? Bisa gak Bapak Ibu bayangkan orang yang Tuhan yang punya otoritas segalanya, yang tidak ada menjadi ada di hidupnya, tapi dia mau menjadi hamba. Dia mau menjadi seperti Bapak Ibu dan saya, menjadi seperti manusia, menjadi manusia. Ya, ini bukan hal yang gampang. Ini pengorbanan yang luar biasa. Manusia saja pada saat sekarang ini, kalau dia punya jabatan tinggi di suatu tempat lah, di pekerjaannya, di bisnisnya. Coba kalau dia menjadi punya jabatan tinggi, seorang direktur utama, terus dia mau gak nyapu sama orang-orang yang tukang sapu? Mau gak dia? Oh, susah sekali Bapak Ibu. Orang yang kaya raya, mau gak dia berjalan kaki bersama orang-orang yang tidak punya apa-apa? Mau gak? Tidak gampang. Tapi Yesus Kristus, Allah, demi Bapak Ibu dan saya, dia mau melakukan hal ini. Bagaimana dengan kita? Kalau kita bilang kita mengikut Yesus, bagaimana kita ini? Kita mau untuk mengikut apa yang Tuhan sudah lakukan? Untuk dia membatasi dirinya, untuk dia mau merendahkan dirinya untuk sementara waktu. Apakah Bapak Ibu mau? Karena Bapak Ibu mengasihi seseorang, mengasihi sesama, maukah Bapak Ibu untuk merendahkan diri? Tidak egois? Ini harus direnungkan. Jadi Natal itu bukan hanya sukacita. Natal itu ada pengorbanan. Itu hal yang pertama. Jadi pada saat kita bilang kita merayakan Natal, kita harus ingat 3 hal tadi. Pengorbanan, ya, di situ ada pengorbanan. Di situ juga ada kasih, itu pengorbanan, dan ada juga sukacita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang kita memang ini benar-benar mengikuti Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Tentu dasarnya tadi saya bilang Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah, sehingga dengan kasih itu kita bisa diselamatkan. Dengan kasih itu kita bisa ya menikmati kehidupan yang kekal. Ya, kalau tidak ada kasih Allah, kita semua akan binasa. Tidak ada satu manusia sebaik apapun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ingat itu. Tidak ada manusia sebaik apapun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena hanya 2 tujuan hidup kita sekarang ini. Kekekalan itu ada 2. Kekal di surga, kekal di neraka. Enggak ada abu-abu. Makanya hari ini Bapak Ibu harus jadi terang atau jadi gelap. Enggak ada abu-abu dengan Tuhan.
Ya, kalau jadi terang berarti nanti kita akan ketemu di kekekalan di surga. Kalau jadi gelap, ya berarti Bapak Ibu tempatnya sudah tersedia di neraka. Udah jelas. Ya, itu tidak perlu lagi kita perdebatkan. Jadi itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh abu-abu. Jangan hari ini kita mulai hidup benar, besok lagi mulai kambuh kumat lagi. Nah itu Tuhan bilang kalau kamu mau jadi hitam, kalau mau putih. Karena kalau suam kuku, Tuhan bilang aku akan memuntahkan kamu. Tidak berkenan bagi Tuhan. Hal pertama yang harus kita tahu di dalam kita kasih Yesus ini, ya, mengikat kasih persaudaraan. Hal pertama, mengasihi bukan dengan lidah atau perkataan saja, tapi dengan perbuatan yang nyata, ya, tindakan yang nyata di dalam kebenaran. Artinya mengikuti sesuai firman Tuhan. Tindakan-tindakan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu tanpa kasih tidak ada gunanya bagi Tuhan. Kalau kita tanpa kasih tidak ada gunanya. Kasih itu seperti apa sih? Kasih itu seperti apa? Mari kita lihat di firman Tuhan, ya. Mari kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 supaya kita jelas. Karena tema kita hari ini, inilah dasarnya kita membawa kita hidup menurut kasih, atau kita hidup menurut dunia, atau kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Hari ini Bapak Ibu tentukan sendiri dengan tema yang luar biasa ini. Ya, kita lihat kasih itu seperti apa. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8 saya bacakan buat saudara, buat Bapak Ibu semua. Dan saya berharap ini bisa disimak supaya Bapak Ibu tahu. Mulai besok hari ini sampai seterusnya benar-benar menerapkan kasih ini. Dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu lihat sendiri, ya, bagaimana kasih itu luar biasanya. Dikatakan sendiri oleh firman ini bahwa sekalipun, katakan kepada diri kita sendiri, sekalipun aku ini yang di depan Bapak Ibu bisa berkata-kata dengan segala bahasa dunia ini berapa ribu bahasa, saya bisa semua. Ya, bahasa malaikat pun saya bisa, yang manusia tidak bisa, saya bisa. Tetapi apa kata firman? Kalau kau tidak punya kasih, itu sama kayak tong kosong nyaring bunyi, sama kayak canang yang gemerincing, cuma bunyi-bunyi begitu, tidak ada artinya. Tidak ada artinya bagi siapa? Bagi Tuhan. Kalau bagi manusia mungkin, kalau saya tahu semua bahasa, wah Bapak Ibu pasti kagum, takjub, ya. Dan mungkin Bapak Ibu bilang luar biasa ini orang. Tapi bagi Tuhan, kalau saya tidak punya kasih, bagi Dia nol besar, tidak ada gunanya. Satu, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Luar biasa. Jadi dalam arti kasih itu, Bapak, kasih itu yang utama dalam hidup kita ini. Makanya saya bilang, jangan anggap enteng kalau dibilang tema kita kasih Yesus mengikat kasih persaudaraan. Siapapun Bapak Ibu, tidak ada gunanya di mata Tuhan. Firman mengatakan tidak ada gunanya sehebat apapun Bapak Ibu, baik kami sebagai pemberita firman ini. Kalau saya pun punya karunia untuk bernubuat, saya tahu apa yang terjadi besok karena karunia itu dari Tuhan. Saya tahu, tetapi kalau saya tidak punya kasih, bagi Tuhan tidak ada gunanya.
tidak ada gunanya. Firman mengatakan demikian, ya. Bernubuat aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Coba, siapa yang akan luar biasa kalau memiliki seluruh pengetahuan? Tapi apakah itu luar biasa di mata Tuhan? Kalau Bapak Ibu tidak punya kasih, nol besar, tidak ada gunanya. Ya, jadi kasih ini luar biasa. Kita lihat hal lain mengenai kasih, supaya kita hari ini disiram benar-benar dengan firman mengenai kasih ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Luar biasa. Nah, ini bagaimana nih kita membedakan? Nah, bagaimana nih? Ini kalau kita lihat di sini, aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Kalau kita lihat bahasanya ini, itu orang yang murah hati, orang yang mau membagi-bagikan. Tapi kalau tidak ada kasih, nah saya mau jelaskan sedikit. Bapak Ibu membagi-bagikan tanpa kasih, itu maksudnya Bapak Ibu membagi-bagikan itu hanya untuk apa? Memegahkan diri. Hanya untuk dilihat orang, supaya orang lihat Bapak Ibu orang baik. Hanya untuk supaya dilihat orang Bapak Ibu tidak pelit. Hanya itu, bukan karena kasih. Makanya dibilang tidak ada gunanya. Makanya mulai hari ini, kalau Bapak Ibu memberilah dengan kasih. Amin. 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 Memberilah dengan kasih. Bukan memberi karena nggak enak sama tetangga. Bukan memberi karena udah dilihat tadi kalau nggak dikasih nggak enak. Nah, tadi saya ada bawa sesuatu, orang melihat kalau saya nggak bagi nggak enak, nanti dikirain pelit bagi. Itu dasarnya. Itu tidak ada gunanya bagi Tuhan. Tapi kalau memberi, seperti yang saya tadi pertama sudah bilang, kasih itu tidak ada kondisinya, tidak ada syarat, tidak ada harus syaratnya. Oh, harus begini baru saya kasih. Tidak. Makanya di sini dipertegas lagi supaya kita mengerti mengenai kasih ini. Nah, seterusnya dibilang di sini apa? Wah, luar biasa juga hari ini ya. Kasih itu apa? Dikatakan kasih itu sabar. Coba kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah di dalam hal ini? Kasih itu sabar. Siapa yang sabar di sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang sabar? Nggak ada yang punya kasih. Ya? Kasih itu harus sabar. Amin. Sabar dalam hal apa? Dalam segala hal, baik itu baik halnya, baik itu buruk halnya. Contoh saya kasih tahu. Kita ini karena kasih Tuhan, karena kesabaran Tuhan, sehingga pada saat dahulu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu, buah pengetahuan, sehingga kita berdosa. Itu karena apa? Karena kesabaran Tuhan. Jadi kasih itu